Hai Okezoner, senang sekali nih saya Arlista Hadi bisa menyapa Anda dalam program Chief Talk Okezone. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat inspiratif. Langsung saja kita ucapkan selamat kepada brand Black Rhino yang berhasil meraih penghargaan Super Brand 2025. Tapi sebagai informasi, Super Brand merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan juga terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, brand value, brand awareness dan brand loyalty. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan ini juga harus melalui proses yang panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan bernilai tinggi di masyarakat. Untuk lebih jelasnya kita langsung nih tanya kepada narasumber yang sudah bersedia hadir dan mengulik lebih dalam mengenai brand yang satu ini, kira-kira brandnya apa ya, dan juga rahasia dibalik kesuksesan brand ini. Kita langsung berbincang kepada Bapak Vincentius Alexander. Halo Bapak Vincent, apa Selamat siang, kabar? baik. Oke, dalam kondisi yang baik pasti harus baik juga ya menjawab Betul. pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, Pak Vincent, bagaimana tanggapan Bapak atas mendapatkan penghargaan Super Brand 2025 dan seberapa besar dan juga apa saja pengaruhnya terhadap brand Black Rhino ini? Boleh dijelaskan? Tentunya kita secara perusahaan dari PT Mega Perkakas, selaku owner dari merek Black Rhino, sangat berterima kasih dan sangat mensyukuri semua yang telah terjadi, tim Super Brands dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita bisa berdiri di sini, kita bisa ngobrol, dan tentunya kita bisa memperkenalkan merek kita ke khalayak lebih luas. Oke, lantas untuk dampaknya setelah mendapatkan Super Brand 2025, pengaruh terhadap brand Black Rhino sendiri gimana? Yang sudah pasti customer-customer pada kaget. Karena sebelumnya kita ini hanya merek rumahan, perusahaan keluarga, kita bisa dibilang hanya UMKM lah. Tapi tiba-tiba diapresiasi oleh lembaga internasional yang besar, otomatis customer langsung, wah ternyata ada something new nih. Apa yang akan terjadi berikutnya, seperti itu. Dan sangat baik sekali. Sangat baik. Berarti penjualannya otomatis makin meningkat ya setelah mendapatkan Super Brand 2025 Alhamdulillah. ini ya. Oke, lantas strategi yang sudah diterapkan Black Rhino untuk meraih penghargaan Super Brands apa aja sih? Tentunya nomor satu adalah menjaga kualitas yang baik. Dan Oke. service center di mana saja di seluruh Indonesia, kita memiliki 9 pas 10 service center. 9-nya tetap, 1 semi. Jadi maka saya bilang 9 sampai 10. Dan juga diversifikasi produk. Seperti yang sudah kita ada bawa di sini. Produk kita sangat beragam untuk berbagai jenis kebutuhan pertukangan di Indonesia. Terutama dalam pengelasan. Ada yang berwarna biru, lebih customer friendly untuk yang rumahan. Ada yang warna merah yang sering dipakai di industri. Dan juga ada model DC yang udah lumayan terkenal kalau untuk di industri perkapalan dan pertambangan. Oke, tapi sebelum kita berbincang lebih dalam lagi mengenai produk-produk Black Rhino, boleh dong diceritakan kepada Okezoners kenapa namanya dulu nih, unik nih, Black Rhino. Ada arti tersendiri nggak sih? Terus kapan sih berdirinya Black Rhino ini? Untuk filosofinya sendiri sebenarnya lumayan unik lah. Jadi ayah saya pada tahun 2003 saat itu menyadari kayaknya di Indonesia nih mesin las teknologinya masih gak beda nih sama pas ayah saya masih muda ibaratnya. Lalu dia pikir, waduh bolak-balik customer komplain terus listriknya ngejebret. Ya udahlah apa saya cari teknologi yang baru di China. Dan kebetulan saat itu agak jarang ya dari Indonesia, dari perusahaan Indonesia untuk mencari barang-barang berteknologi tinggi. Lahirlah papaku mikir, oke, saya mau maju ke depan. Binatang apa yang kerjaannya majunya ke depan terus, dia pantang mundur. Binatang Indonesia yang maju terus, badak. Jadilah Black Rhino. Oke, tapi kenapa Black Rhino? Kenapa harus ada nama Black-nya? Apakah memang rata-rata badak berwarna hitam jadi ya udah Black Rhino? Hitam, black maksudnya adalah kita ini underdog. Kita kan berasal dari we came from nothing. Menarik. Jadi badak hitam nih, kuda hitam jadi badak hitam. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Tapi untuk Black Rhino sendiri berarti berdirinya 2003? Dicetuskan 2003, terdaftar di 2006, sertifikat 2007.
Berarti sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia perkakasan di Indonesia sendiri. Betul. Oke, tapi kan brand Black Rhino melalui Mega Perkakas Abadi ini merupakan perusahaan perdagangan dan juga induk merek yang berspesialisasi dalam perkakas listrik, mesin las tadi sudah disampaikan oleh Mas Vincent dan juga beserta aksesoris dan juga suku cadang terkaitnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah strategi bisnis Mega Perkakas Abadi untuk meningkatkan pangsa pasar di Indonesia. Untuk strategi kita tersendiri adalah penguatan image bahwa barang-barang yang disediakan oleh provider lokal itu juga berkualitas tinggi. Mentalitas dari masyarakat Indonesia selalu mengagungkan barang luar negeri itu lebih baik. Betul. Tapi sebenarnya Indonesia itu banyak orang-orang pintar dan bertalentanya. Ya. Sebagai contohnya barang-barang di PT Mega Perkakas Abadi semua dikaryakan oleh orang Indonesia tersendiri. Ya. Mungkin memang basis produksinya tidak sepenuhnya di Indonesia, tetapi ide pencetusannya, cara penggunaannya, dan terutama bagaimana barang itu akan digunakan itu semua oleh rakyat Indonesia sendiri dari engineer yang dari Indonesia, semua dari Indonesia. Oke, lantas untuk era industrialisasi saat ini nih Pak Vincent nih, pengelasan juga merupakan sebuah pekerjaan yang sangat penting untuk menunjang pembangunan yang berbasis teknologi. Target pasarnya siapa saja? Tadi sudah sempat di-spill ya, tapi kira-kira untuk target pasarnya siapa saja sih Pak Vincent? Untuk pengelasan sendiri target pasarnya cukup luas. Dari ibu, bapak, atau bahkan remaja muda yang di sekitar rumahnya mau benerin pagar, atau prakarya lokal, pembangunan masjid, dan juga renovasi-renovasi ringan. Dilanjutkan ke industri yang lebih profesional seperti kontraktor, dan juga fabrikasi seperti itu furniture. Dan juga cukup banyak untuk di Indonesia industri-industri berat seperti yang saya sudah sebutkan, perkapalan, pertambangan, perkilangan, semua hal-hal penunjang industri yang penting, hampir semuanya harus menggunakan besi. Betul. Ataupun besi-besi lainnya lah. Dan semuanya itu harus dilas. Oke, berarti untuk target pasarnya dari skala rumahan sampai industri besar, industri Betul. kapal. Nah, tadi sempat di-spill nih sama Pak Vincent, ini untuk rumah tangga ya. Betul. Sedangkan ini untuk yang industri yang lebih besar, Betul. begitu. Nah, perbedaannya apa saja antara yang rumah tangga dengan yang industri? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak Bisa. Vincent? Otomatis selain dari warna, untuk yang di industri rumahan, Ya, beratnya lebih ringan lebih alatnya. ringan. Jadi bisa dibawa-bawa ya. Ya, ibaratnya dia versi miniaturnya dari produk-produk yang sudah digunakan di industri. Jadi lebih mudah digunakan di sekitar rumah. Sudah gitu dia juga didesain untuk bekerja lumayan panjang. Jadi alatnya boleh kecil, tapi alatnya bisa ditaruh di sini, mengelasnya mungkin 15-20 meter di mana dia bisa naik Oh, tangga oke, atau untuk oke. benerin genteng dan lain sebagainya. Oke, itu yang untuk yang biru. Nah, Betul. yang si merah ini? Kalau si merah ini, kita menyadari di Indonesia listrik itu belum merata. Listrik terutama kalau misalnya di luar-luar daerah industri itu voltasenya tidak stabil. Ya. Atau bahkan kurang. Sehingga akhirnya pekerja-pekerja Indonesia ini banyak yang menggunakan genset. Oke. Untuk mesin Tamiya merah memang spesial sudah tahan menggunakan genset, di mana voltasenya itu naik turun, atau bahkan kadang-kadang voltasenya tidak ada pengaman elektronik. Nah, ini sudah disiapkan untuk itu. Oke, ini selain keunggulan yang sudah disampaikan oleh Pak Vincent, keunggulan lainnya yang dimiliki Black Rhino dibandingkan nih rival-rival lainnya apa saja? Boleh di-spill nggak sih? Little trade secret yang saya bisa buka di sini adalah dalam pengembangan produk ini yang kami kedepankan itu bukan semata-mata kualitas atau harga, tapi lebih ke bagaimana sih customer menggunakan barang kita. Jadi dengan berpikir customer ini menggunakannya bagaimana atau di mana, kita bisa create barang yang saat dipakai orang ngerasa bentuknya sama nih sama orang lain, tapi kok yang ini lebih nyaman ya.
nyaman dan mudah operasionalnya ya, Betul. kurang lebih. Nah, untuk memastikan kualitas dan juga keamanan produknya bagaimana? Untuk kualitas dan keamanan produk, number one adalah, kami me-make sure bahwa tidak ada kontak bodi di mesinnya. Jadi, kelistrikan internalnya sudah kita atur sedemikian rupa sehingga aman. Jadi walaupun bodi ini metalik, dia tidak kontak bodi, itu nomor satu. Oke. Dan nomor dua, sudah budaya di perusahaan, PT Mega Perkasa Badi, siapa juga yang berhubungan dengan produk harus mengerti bagaimana cara produk ini dibangun. Oke. Jadi dari komponen-komponen yang ada ribuan jenis elektronik kecil-kecil di dalamnya, kita harus tahu asalnya dari mana, pengecekan saat produksinya gimana, dan terutama perangkaiannya. Jadi saya rasa dengan understanding yang tinggi dan juga empati kepada pengguna, dari situ kita bisa menjamin kualitas dan juga keamanan produk kita. Oke, demi kenyamanan dan juga kepuasan dari Betul. konsumen itu sendiri. Lantas untuk QC-nya sendiri, untuk satu produk ini membutuhkan waktu berapa lama? Rata-rata untuk satu produk ada alat khususnya. Ya, Di alat itu mesin ini diberi beban listrik selama sekitar 2 jam. 2 jam ya? Iya. Kebetulan alatnya memang mudah digunakan dan juga udah cukup biasa di pabrik assembly-nya. Kita kasih beban listrik selama 2 jam, kalau misalnya ada suatu hal yang tidak baik pada dalam produknya, otomatis dia akan terbakar. Kalau tidak, dia pass QC-nya, tinggal kita packaging aja. Oke, tapi kalau misalkan mendengarkan penjelasan dari Bapak Vincent mengenai keunggulan-keunggulan dari Black Rhino ini sendiri, ini sudah cukup di depan ya teknologinya dibandingkan rival-rivalnya yang lain. Nah, untuk inovasi teknologi untuk alat perlasan ini sendiri, apa nih kira-kira yang baru dari Black Rhino yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Vincent? Untuk hal-hal baru dari Black Rhino, tidak bisa dilihat di kulitnya, semua dari dalamnya. Oke, Jadi setiap kali ada teknologi baru yang mungkin baru ngehits nih di dalam dunia pengelasan, ya. itu sebenarnya kita mungkin udah tes 2-3 tahun sebelumnya. Wow. Tapi seperti teknologi pada umumnya, ada masa peremajaan teknologi itu di mana, oh oke, teknologi ini sudah bisa digunakan nih untuk di Indonesia yang suhunya panas, tropikal sering hujan, sudah gitu penggunaan listriknya juga listriknya tidak stabil. Oh berarti teknologi ini mesti kita racik sedemikian rupa nih buat sampai bisa. Semuanya ada di internalnya. Walaupun kulitnya tidak berubah selama 20 tahun, tapi Selama internalnya 20 selalu tahun berubah. tidak pernah berubah ya kulitnya Tidak berubah, ya. selalu kotak Tapi seperti isinya ini. selalu permajaan terus ya. Betul. Oke. Lantas untuk perusahaan kan sudah tersebar ya Pak Vincent ya di Betul. kota-kota besar di Indonesia. Untuk rencana pengembangan bisnisnya sendiri Black Rhino ke depan, apakah kira-kira sudah diekspor atau justru baru mulai ini nih menyisir negara-negara mana yang bisa dimasukin oleh Black Rhino? Untuk sementara kami masih berfokus kepada nasional di Indonesia. Pasar di Indonesia itu luas dan kita merasa customer-customer di Indonesia masih membutuhkan Black Rhino. Seperti elektronik pada umumnya, mesin las itu juga ada masanya di mana dia akan rusak mungkin setelah penggunaan 1 tahun, ada 2 tahun. Kita suka menekankan kepada customer bahwa alat-alat tukang ini bukan alat yang saat rusak dibuang, tapi bisa diperbaiki dan digunakan kembali, bisa dikaryakan kembali. Maka dari itu juga satu strategi penting dari PT Mega Perkakas, Ya. kita seringkali membuka cabang di kota-kota lain, tapi Ya. sebenarnya bukan cabang buat jualan, Tapi hanya untuk servis aja. hanya untuk servis. Berarti servis centernya ini sudah cukup banyak tersebar di Indonesia ya. Betul. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak nih Pak Vincent? Sementara ini sekitar 9 yang sudah berjalan. 9. Oh tadi yang sudah disampaikan di awal ya, Betul. 9 sampai 10. Iya. Oke. Lantas untuk antusias dari masyarakat, ini kan katanya easy user dan juga service centernya juga tersebar di 9 wilayah di Indonesia. Tapi untuk tingkat kepuasan dari konsumen sudah dapat laporan belum Pak Vincent? Seberapa puas mereka menggunakan Black Rhino? Sejauh ini data yang saya gunakan adalah seberapa banyak barang yang kembali untuk diservis yang umur produksinya itu di bawah 2 tahun. Dan Ya. selama ini saya cukup bangga mengatakan di bawah 1%, di sekitar 0,2%. Wow,
0,2%. 0,2%, betul. 0,2% ini sebuah prestasi ya sebenarnya kalau misalkan untuk alat las sendiri. Tapi kalau misalkan dari klaim Pak Vincent untuk Black Rhino sendiri ini sebenarnya bisa bertahan berapa tahun sih? Usia kerja itu agak berbeda. Kalau saya suka mengkategorikannya, usia kerja itu di mana dia digunakan sehari itu kira-kira 6 sampai 8 jam kerja. Untuk Eco Black Rhino yang warna biru untuk rumahan, saya desain ini untuk bekerja kira-kira 6 sampai 8 bulan kerja. Bukan 6 sampai 8 bulan umurnya ya, Ya. tapi saat dia bekerja karena kan ada libur dan lain sebagainya. Kalau untuk yang sudah mulai berwarna merah ini udah lebih serius, sekitar 12 sampai 16 bulan. Kalau untuk model paling high end kami yaitu depannya ada DC-nya, tentunya juga berwarna merah. Sampai sekarang kalau untuk di industri perkapalan atau pertambangan, ada yang umurnya sampai 4 sampai 5 tahun. Masih Wow. kembali itu di servis. Wow, tapi tetap balik lagi 0,1% ya Betul. dari semua penjualan Black Rhino ini Betul. sendiri. Nah, ini berbicara dari usianya tadi cukup bervariasi. Ada garansinya nggak sih Pak Vincent? Oh tentunya. Untuk produk kita di Black Rhino, garansi untuk servis seumur hidup. Untuk Seumur spare hidup. part itu juga hal yang lumayan berpolemik nih kalau untuk di industrinya. Gimana Pak Vincent? Banyak yang mengklaim saya juga garansi servisnya seumur hidup, Betul. tapi spare partnya harganya sekian. Lebih seperti mahal itu. kah dari Black Rhino? Bisa dikatakan Black Rhino cukup terjangkau spare partnya atau Eh, bagaimana? kami memastikan bahwa walaupun servisnya sampai harus berbayar, amit-amit contohnya sampai covernya udah nggak ada. Ada tapi yang seperti itu. Ada. Sampai covernya itu cuman dia ya udah pakai besi plat aja, sayang ditutup itu masih ada. Walaupun seperti itu kita tetap make sure untuk ongkos servisnya selalu 30% harga dari harga pembeliannya. Jadi Oke, lebih oke. worth it dia untuk memaintain mesinnya dengan baik daripada membeli baru. Oke, ini berarti bisa dikatakan salah satu keunggulan lainnya lagi dari Black Rhino ya. Betul. Oke, baik. Tapi Pak Vincent ini kan tidak hanya urusan bisnis ya, Black Rhino juga peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, apa program CSR yang paling signifikan yang sudah dilakukan oleh Black Rhino dalam beberapa tahun terakhir? Untuk saya dan juga mengena di hati ya terutama, itu saat saya menyadari bahwa BLK-BLK atau Balai Latihan Kerja, mohon maaf, atau SMK-SMK, kejuruan las, ternyata di Indonesia ini banyak yang masih menggunakan mesin yang cukup tua. Seperti mesin-mesin yang era tahun 2003 atau 2000 atau bahkan tahun 1990-an yang teknologi itu masih lama dan menggunakan listriknya lebih banyak. Banyak ya. Itu masih ada loh di BLK-BLK. Bahkan jumlahnya pun cukup kaget, lumayan banyak. Jadi saya merasa, wah ini selain ini menghambat perkembangan industri Indonesia, ini juga suatu poin besar yang bisa saya bantu solve gitu loh dengan produk Black Rhino. Jadi dalam beberapa tahun terakhir kita mulai mengumpulkan informasi. SMK mana yang unggulan, yang lulusan teknik pengelasannya itu banyak digunakan di industri atau bahkan sampai diminta oleh industri luar negeri. Itu pelan-pelan kita scouting dan salah satu contohnya yang paling dekat bulan Mei tahun ini kami mensupport BLK di Banjarmasin. Saat kami datang tidak mengkhawatirkan, cuman ada yang mengganjal di hati saya. Apa Pak Vincent? Jumlah mesinnya Ganjalannya? itu cuma 4. Sedangkan muridnya sekitar 40 orang. Jadi satu sekolah itu cuma punya 4 mesin dan Betul. muridnya 40. Betul. Jadi Oke. untuk latihan pengelasan itu giliran. Ada yang latihan kelas, yang lainnya nonton. Nah, dan itu termasuk dalam bagian pelatihan. Oke. Jadi untuk dari PT Mega Perkasa Abadi saat itu kita menyerahkan beberapa unit mesin. Dari yang pengelasan ada banyak jenis, ada yang dari las MMA untuk kelas besi biasa, ada yang las CO atau MIG. Beberapa alat lah kita berikan. Dan puji Tuhan saya bisa katakan bahwa saya cukup yakin BLK itu menjadi salah satu yang paling lengkap mesinnya di Indonesia saat ini. Wow, keren sekali. Tapi tidak hanya Banjarmasin mungkin ya, ada Betul, daerah-daerah SMK-SMK lain juga. lainnya? Oke. Kita ada juga kerjasama sama BLK di Jogja, di Solo, di Klaten,
Dan kita juga saat ini lagi menjajaki kerjasama dengan BLK di Surabaya. Kita juga sedang menjajaki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan karoseri. Ini baru banget kita lagi laksanakan. Kita mau make sure bahwa user kita tuh tahu kita bukan cuma sekedar jualan. Oke. Kita juga peduli bahwa the next generation of welders ini ternyata juga bisa latihan dengan mesin yang nanti di pasaran pun dia akan pakai. Mesin yang dia gunakan untuk latihan dan mesin yang nanti dia akan gunakan saat bekerja adalah mesin yang sama. Juga mereka tahu bahwa gak semua perusahaan itu kerjaannya cuma mau jual aja. Tapi ada juga yang ternyata dia ini bisa loh ngebantu dengan cuma-cuma untuk sekolah-sekolah. Jadi kita ini bukan entitas seperti robot yang kaku dan tidak berperi kemanusiaan seperti itu. Mengedukasi ya, Betul. kurang lebihnya Pak Vincent. Tapi reaksi dari yang tadi sudah disampaikan SMK, begitu, reaksi mereka pada saat menggunakan Black Rhino nih bagaimana? Apakah mereka happy dengan wah ternyata mudah ya digunakan atau bagaimana? Reaksi yang paling banyak adalah, ternyata Black Rhino ini ada mesin yang gedenya juga ya sekarang. Jadi kita ini terkenal di mesin-mesin kecilnya. Yang seperti saya jelaskan, mesin-mesin yang dia bisa tenteng di tangan untuk kerja di atas genteng. Atau kerjanya yang ringan-ringan. Tapi dalam beberapa tahun ini kita sudah mulai menjajaki dan bahkan saya bisa bilang cukup menguasai untuk pengelasan yang mesin-mesin yang size-nya besar. Seperti dipakai di perkapalan dan sebagainya. Jadi reaksi dari BLK-nya itu, wah ternyata ada ya mesin yang gede ya. Selama ini kita kira yang kecil-kecil doang. Nah di situ saya baru mulai, ya ternyata edukasi dan apresiasi terhadap pengguna itu penting. Karena dari situ kita juga bisa memperkenalkan produk-produk kita yang lain. Kita juga bisa memperlihatkan, mesin las karya anak bangsa ini juga bisa loh bersaing dengan mesin las yang tenar di luar negeri. Setuju banget dengan Pak Vincent. Tapi Pak Vincent, bagaimana sih Black Rhino ini mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnisnya dan juga memastikan bahwa program CSR ini memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan juga lingkungan? Nomor satu yang saya consider bukan strategi sebenarnya. Dengan CSR yang kita bisa berikan yang paling signifikan adalah pembelajaran dan alat-alat. Dari situ para murid-murid yang dulunya mungkin belum kenal atau cuma pernah denger nih ada mesin las yang warnanya merah yang ada gambar binatangnya tapi nggak tahu binatang apa. Ternyata ini toh mesinnya. Jadi suatu hari nanti saat mereka lulus dan akan mensupport industri Indonesia di lapangan kerja, mereka ingat, dulu di sekolah saya latihan dengan mesin las ini loh. Ada rasa percaya di situ. Ada rasa confidence bahwa, saya pernah pakai mesin ini, saya handal, saya bisa. Saya rasa itu strategi yang cukup unik. Dengan membantu masyarakat, dengan sendirinya kami juga jadi kembali dibeli oleh masyarakat juga. Oke, yang niatnya membantu justru malah berimbasnya positif ya, Betul. jadi beli gitu. Nah, berbicara mengenai beli produk-produk Black Rhino, pemasarannya seperti apa sih Pak Vincent? Apakah dibantu juga oleh media sosial? Jujur aja untuk media sosial kami baru mulai. Oke. Pada dahulunya kita merasa bahwa alat-alat tukang kayak kita ini mungkin dipandang sebelah mata lah. Karena kan gedungnya dilihat. Tapi saat gedung itu dibangun, pintunya tertutup semua, tidak ada yang terlihat. Tapi kami mulai mengaktifkan sosial media kita dan juga di toko-toko online, di platform-platform toko online seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lain sebagainya. Hanya untuk showcase aja. Sebagai katalog resmi yang bisa dilihat semua orang. Tapi untuk strategi pemasaran utama kita adalah mempunyai partner-partner bisnis yang sudah berpuluhan tahun membeli barang dari kita dan terus menjual barang kita melalui toko-toko fisiknya maupun offline-nya. Kami dari Black Rhino atau PT Mega Perkakas hanya membantu mendorong dengan media sosial yang kita punya, dengan konten-konten dan juga CSR kita, membantu untuk penjualan-penjualan mereka pada akhirnya. Jadi seperti di platform
sosial media atau di TikTok dan lain sebagainya, kita tidak jualan sebenarnya. Tidak jualan, hanya mengedukasi Betul. melalui media sosial. Tapi sejauh ini dampak dari edukasi di media sosial ini bagaimana? Apakah memang berdampak positif juga kepada Black Rhino? Mixed reactions ya, tapi terutama pada kaget, loh ini dulu abah saya pakai mesin las ini, sekarang tiba-tiba ada YouTube-nya. Jadi Menarik. cukup lucu aja sih. Oke, baik Pak Vincent, mungkin closing statement dengan Black Rhino mendapatkan Super Brands 2025 boleh disampaikan? Tentunya kembali lagi saya berterima kasih kepada pihak Super Brands. Ini sebuah penghargaan yang besar bagi kami Black Rhino dan PT Mega Perkasa Abadi. Dan tentunya kami berharap ke depannya kita bisa memberikan dampak yang positif terhadap industri Indonesia dan juga terus memberikan karya-karya positif dari anak negeri untuk Indonesia. Baik, sangat inspiratif sekali ya pemirsa perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Vincentius Alexander selaku Sales Manager Black Rhino. Semoga nih produk ataupun brand Black Rhino tetap menjadi top of mind-nya masyarakat Indonesia dan bisa kembali mendapatkan penghargaan Super Brands di tahun berikutnya. Terima kasih. Baik pemirsa, saya Arlisadi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Vincent. Terima kasih, Kita Kak. ngobrol-ngobrol dulu di sini.